Laporan pengukuran unsur iklim menggunakan anemometer oleh Melissa Sinurat dengan NIM 2502034, Prodi Agroteknologi, dosen pengampu Salamiyati MPD PSD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. So, what is anemometer? Angin merupakan salah satu unsur cuaca dan iklim. Menurut hukum Buys-Ballot, angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan udara maksimal menuju daerah yang bertekanan udara minimal. Terjadinya angin karena adanya perbedaan tekanan udara atau suhu udara dari dua tempat. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya gerakan udara dari daerah bertekanan tinggi atau maksimum menuju ke daerah bertekanan rendah atau minimum. Kecepatan angin dinyatakan dalam satuan kecepatan m/s atau meter per detik. Untuk menentukan kecepatan angin itu sendiri bisa diukur dengan menggunakan sensor anemometer, didukung oleh WinDS 2023. Apa itu anemometer? Anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh Balai Cuaca seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Kata anemometer berasal dari Yunani anemos yang berarti angin. Angin merupakan udara yang bergerak ke segala arah. Angin bergerak dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Anemometer ini pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Alberti dari Italia pada tahun 1450, didukung oleh Kamal dan Finawan 2021. Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara atau perbedaan suhu udara pada suatu daerah atau wilayah. Pada suatu wilayah, daerah yang menerima energi panas matahari lebih besar akan mempunyai suhu udara yang lebih panas dari tekanan udara yang cenderung lebih rendah. Tujuan praktikumnya untuk mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Alat dan bahannya itu hanya dua, anemometer dan handphone. Di sini adalah cara kerjanya. Pertama, teman-teman boleh menyalakan alat anemometer digitalnya. Kemudian teman-teman berada di area terbuka. Lalu teman-teman memegang anemometer tanpa bergerak untuk mengetahui kecepatan angin pada lingkungan yang Anda amati. Kemudian foto hasilnya. Ini hasil dari pengamatan. Dapat dilihat bahwasannya kecepatan angin dari tabel pengamatan ini lebih banyak di kriteria lemah. Kenapa bisa begitu? Ayo kita bahas di pembahasan. Seluruh data menunjukkan kecepatan angin yang berkisar antara 0,0 hingga 2,8 m/s yang masuk kategori sangat lemah hingga sedang berdasarkan skala Beaufort. Rata-rata kecepatan harian keseluruhan tidak melampaui 1 m/s. Nurhayati dan Amanuddin 2021 menegaskan bahwa laju evaporasi berbanding lurus dengan kecepatan angin. Semakin tinggi angin, semakin cepat uap air terangkat dari permukaan tanah dan kanopi tanaman. Dengan kondisi angin yang hampir selalu sangat lemah ini, laju penguapan di lokasi pengamatan kemungkinan besar lebih dikendalikan oleh suhu dan radiasi daripada oleh pergerakan udara. Hari kedua sore adalah satu-satunya waktu kecepatan angin menembus angka 2,8 m/s. Apakah ini bertetapan dengan kondisi cuaca tertentu? Bila ditelusuri dari data ombrometer, hari kedua memang hari dengan curah hujan 0. Siang yang terik tanpa hujan kerap membangun perbedaan tekanan udara kecil yang akhirnya menggerakkan angin lebih kencang menjelang sore. Ketiadaan angin yang signifikan juga berdampak pada distribusi CO2 di sekitar tajuk tanaman. Dalam kondisi angin lemah, konsentrasi CO2 di lapisan dekat daun bisa mengalami deplesi karena tidak segera diperbarui oleh udara segar dari luar kanopi. Hal ini, meskipun dampaknya tidak instan, dalam jangka panjang dapat membatasi efisiensi fotosintesis tanaman berdaun rapat yang didukung oleh jurnal Handoko 2022. Dari pembahasan tadi dapat kita rangkumkan, anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin sebagai salah satu unsur iklim yang penting. Pengukuran kecepatan angin dilakukan karena angin berpengaruh terhadap proses penguapan, penyerapan uap air, pertukaran panas, serta pertumbuhan tanaman. Dalam bidang pertanian, data kecepatan angin sangat dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan irigasi.
waktu penyemprotan pestisida, dan memahami kondisi lingkungan tanaman. Dari pengukuran menggunakan anemometer, dapat diketahui bahwa kecepatan angin di suatu lokasi dapat berubah-ubah tergantung waktu, kondisi cuaca, serta keadaan lingkungan sekitar seperti adanya pepohonan, bangunan, atau lahan terbuka. Oleh karena itu, pengukuran angin penting dilakukan secara teliti agar data yang diperoleh akurat dan dapat digunakan untuk analisis iklim maupun kegiatan pertanian. Laporan saya didukung oleh Citasi Handoko 2021, Kamal dan Finawan 2021, Nurihati Hamudin 2023, dan Windy 2025. Oke, terima kasih.